adalah untuk silaturahim. Yang keduanya kita sama-sama untuk tolabul ilmi. Kita sama-sama untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga nanti kita akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang disukai oleh Allah, dan mana yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah. Nanti setelah kita mengetahui, maka kita harus lebih semangat lagi untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, yang disukai. Dan kita pun harus bersemangat lagi untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang, yang tidak disukai. Semoga waktu yang telah ibu bapak luangkan dan juga langkah kaki ibu serta bapak dari rumah menuju tempat yang mulia ini oleh Allah dicatat menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ibu bapak. Kita berbuat baik dulu kepada kedua orang tua kita masing-masing dengan cara kita mendoakan, karena atas sababiah kedua orang tua kita terlahir ke muka bumi ini. Dan juga yang pasti kita sudah banyak dosa dan kita sudah banyak menyusahkan kedua orang tua kita, wabil khusus ibu kita masing-masing. Semenjak dalam kandungan kita sudah menyusahkan. Mungkin sampai dengan hari ini kita masih menyusahkan orang tua kita. Kenapa? Ketika kita tidak punya beras, kita tidak punya uang, pasti yang pertama kita datangi adalah orang tua. Tapi ketika kita punya rezeki, saya yakin pasti lupa sama orang tua. Nah, untuk itu mari kita berbuat baik dulu. Kita doakan dulu kedua orang tua kita masing-masing. Semoga orang tua yang masih ada oleh Allah selalu dibimbing di jalan yang lurus, dimasukkan kepada golongan orang-orang yang muttaqin, sehingga nanti ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Untuk orang tua yang sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosanya, menerima amal solehnya, dan memasukkan ke dalam surganya. Untuk itu, mari kita berdoa dengan sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah, Al-Barakah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada para nabi, para rasul, para wali, para orang soleh, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, wabil khusus kepada nabi kita, nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin serta kita umatnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah bapak ya. Kita masih diberi sehat oleh Allah dan kita masih diberikan umur oleh Allah. Berarti Allah masih sayang bu Pak sama kita. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena kata sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ini orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, ini orang yang rugi. Barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, ini orang yang celaka. Mudah-mudahan ibu bapak termasuk saya adalah orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak mungkin kayaknya ibu bapak baru ketemu sama saya dan kebetulan anak seorang soldadu, ya anak kolong, gitu ya. Nah, kenapa saya namanya Agus Wiryati? Dan saya asli orang Sunda, walaupun di belakangnya ada O. Kan kalau orang Jawa katanya ya belakangnya O ya. Kalau Sunda mah kan A, ya misalkan Asep, Nana Sundana, kan gitu. Nah, saya O, saya tapi asli Sunda. Ibu bapak asli Sumedang. Saya lahir bulan Agustus. Makanya orang tua dulu kan simpelnya kasih nama lahir Agustus dan kasih nama Agus karena laki-laki. Kalau perempuan saya pasti namanya Agustina.
Bapak saya lagi dinas di Irian. Akhirnya lahir bulan Agustus, Agus Irianto. Nah, jadi ketika lihat wajah saya, Bapak ingat lagi dinas di Irian. Ya. Nah, alhamdulillah saya istri 1, alhamdulillah. Ya. Anak 2. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai. Makanya tadi saya istrinya 1. Ya. Apalagi Eyang. Saya bukan Eyang. Eyang 9 istrinya. Kalau ustaz kiai kan boleh 2 ya. Karena saya bukan ustaz, saya 1. Ya, saya sama seperti ibu dan bapak. Lagi belajar Pak. Saya juga, saya yakin saya ini mungkin lebih banyak dosanya daripada ibu dan bapak. Jadi saya tak pantas di sini bertausiah. Saya tidak pantas berceramah. Karena bisa jadi yang berceramah ini lebih dosanya lebih banyak. Makanya nggak pantas Pak. Saya tidak pantas menceramahi ibu dan bapak yang sudah pada soleh. Saya orang jahiliyah, orang yang kita banyak dosa. Jadi di sini saya tidak akan bertausiah, nanti tidak akan berceramah, tapi saya hanya ingin berbagi. Watawasobil haq, watawasobil sabar. Kewajiban saya sebagai orang yang beriman harus saling menasihati dengan yang kebenaran dan kesabaran. Nah, kebetulan saya metodenya Bu, saya tidak akan bisa bicara kalau Quran tidak dibuka. Jadi nanti yang bicara bukan saya, tapi Quran. Tapi Allah yang akan bicara. Allah yang akan memberi informasi kepada kita, bukan saya. Saya hanya fasilitator. Saya hanya menunjukkan suratnya, ayatnya. Apa kata Allah? Nanti nanti yang membuka, yang membacakan. Karena saya harus ikuti Rasulullah. Rasul pun tidak pernah mau menyampaikan kalau bukan wahyu. Gak mau Rasul. Jadi ketika ada sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana tentang Hamal? Ketika wahyu Hamal belum turun, gak berani menyampaikan. Wahai sahabat, belum ada wahyu petunjuk turun dari Allah kepada aku. Tunggu wahyu turun. Rasul tidak mau menjawab. Makanya Rasulullah masuklah ke Wadi Roh Islam. Mohon petunjuk ya Allah, petunjuk dari sahabat bertanya bagaimana tentang Hamal. Petunjuk turun. Baru, wahai sahabat, kumpul. Hamal kata Allah haram. Nah, saya pun sama pun sekarang. Dia nanti Allah sendiri yang menyampaikan, bukan saya. Gitu ya. Saya yang menunjukkan surat ayat. Nah, tadi Ibu Bapak yang dirahmati Allah sudah disampaikan oleh Nanti. Materinya adalah bagaimana mencari jodoh versi Allah. Harus tahu Pak. Ya, selama ini kita mencari jodoh tidak versi Allah. Makanya ada orang yang baru dipasangkan tapi jadi cerai. Karena dia belum jodoh. Kalau udah jodoh makanya itu klik. Kliknya apa? Masing-masing ikut aturan Allahnya. Suami ikut aturan Allah, Quran. Istri ikut aturan Allah, Quran. Jadi masing-masing keinginan Allah, bukan keinginan diri. Karena selama ini bisa jadi kita, betul ya, indah itu waktu masa pacaran aja. Setelah itu indah, sehari habis nikah masih indah. Ya, 2 hari masih indah nggak? Seminggu masih indah. Sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya Allah, geningan sudah dipang soleh. Baru kelihatan kan aslinya. Aduh, suamiku yang suka dipang kaset paksa gini kieu. Gede ambel. Ya. Udah. Indah Bu, pacaran indah. Kenapa waktu pacaran indah? Masing-masing menyembunyikan kejelekan. Ya. Lu pengen tahu orang pacaran Bu, ketika mau kentut ditahan kan? Ditahan. Kenapa ditahan? Ya, tapi setelah nikah. Ayo, kenapa tidak bisa dipertahankan waktu nikah pun dijaga itu terus? Kan indah Bu, menjaga aib tuh, menjaga kejelekan tuh indah kan? Supaya pasangan sayang. Udah nikah Pak, tuh jadi tidak asik Pak. Lewat, tuh hiji-hiji. Waktu pacaran, ya, mau ke belakang dulu. Pengen buang air. Pas kapan? Balik. Kok cepat? Udah. Itu waktu pacaran Pak. Hidup juga dijaga. Ya, apalagi gede amat dijaga Pak. Tapi udah nikah, ayo. Nah, hasilnya pada keluar. Ya. Makanya kalau tidak tahu aturan Allah bahaya. Nah, yuk kita harus cek
Apa kata Allah ketika ibu dan bapak mencari jodoh? Kita buka dulu teks surat 35 ayat 9. Kenapa sih kita harus mencari jodoh? Ya. 35 ayat 11. Bagi yang membawa alat tulis silakan tulis ayatnya. 35 ayat 11. Apa kata Allah? Ya. Nanti biar ibu ingat sampai rumah ketika dicatat nanti informasinya utuh. Kalau nggak dicatat nanti jadi beda. Gitu ya. Makanya kenapa ketika belajar Quran seperti itu harus mencatat. Surat 35 ayat 9. Ya. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Sebentar ganti. Kenapa kita harus mencari jodoh? Karena Allah menciptakan manusia yang dari tanah, saripati, kemudian jadi air mani. Kata Allah tadi apa? Suruh berpasangan. Makanya harus mencari pasang. Kata kerennya apa? Jodoh. Jadi mencari jodoh perintah Allah enggak? Ya iya, ya ini salah satu ikhtiar kita tuh ya dalam rangka mencari pasang. Ya mudah-mudahan ridho Allah kita di sini ada yang berjodoh, dipasangkan ya. Amin. Ya setuju Bu ya? Amin. Ya, lanjut nanti. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Oh, kata Allah tahu nggak ketika ada perempuan yang mengandung? Tidak ada sepengetahuan Allah, semuanya Allah pasti tahu. Ada yang di dalamnya isi dan tidak. Ya, jadi Allah Maha tahu. Nanti setelah dipasangkan, nanti udah nikah, ngandung, gitu ceritanya. Ya, udah nikah nanti ngandung. Ibu dikasih sama Allah kepercayaan untuk titipan anak, makanya ngandung. Makanya Allah tahu nanti ada yang ngandung, Allah tahu isinya laki perempuan, Allah yang lebih tahu. Ya, yuk lanjut teh. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Amin. Bu, jadi masing-masing kita sudah kontrak kerja sama Allah ya. Di muka bumi ini masing-masing umurnya, misalkan saya 40, ya udah gak akan dipanjangkan, gak akan dipercepat. 40 tahun maut. Jadi yang menyebabkan meninggalnya manusia sakit atau kontraknya habis? Nah, ibu bapak masing-masing tahu nggak masa kontraknya berapa tahun di bumi? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kira-kira bisa nggak nanti besok meninggal? Bisa. Terus kalau besok meninggal kita belum jadi orang baik, kira-kira gimana? Aman nggak? Maka kata Rasul, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian dan dia selalu mempersiapkan bekal untuk mati. Nah gimana Bu? Kita sudah mempersiapkan bekal untuk mati belum? Halo? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan bekal untuk mati. Salah satu di antara bekal untuk mati, kita ikuti perintahnya untuk mencari pasangan. Karena nikah wajib Pak, bukan sunnah. Karena ada perintahnya di Quran. Ya, jadi wajib Bu. Tapi ya wajib semuanya kita yang penting ikhtiar dulu. Ikhtiar supaya menjadi nanti hasilnya baik. Maka jangan berani menentang apa yang Allah inginkan. Biar Allah sayang. Ketika Allah sayang akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya. Ketika perintah mencari pasangan, mencari jodoh diperintahkan oleh Allah. Dan Allah pun sudah membocorkan bagaimana ibu dan bapak nanti mencari pasangan, yang laki mencari istri, yang perempuan mencari suami. Kata Allah jangan cari orang yang musyrik, gitu ya. Nah, kita buka surat Al-Baqarah surat 2 ayat 221. Beritanya, kita tidak boleh mencari pasangan yang musyrik. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 221. Ya. Surat 2 ayat 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Nah, Pak, yang laki-laki barusan kata Allah, nikahi wanita yang mana? Jangan nikah sama siapa? Wanita musyrik.
Pak, saya mau nanya dulu. Kan ini ke laki-laki ya. Saya nanya ke laki dulu. Pak, wanita muslim itu siapa sih? Yang beragama. Ayo. Wanita muslim itu yang mana? Tidak mengakui Islam. Kenapa? Yang tidak beragama Islam. Satu, tidak beragama Islam katanya. Oke, saya setuju lah ya. Itu sudah pasti. Tapi ada tidak orang yang berKTP Islam di mata Allah musyrik? Ada. Ada Pak, musyrik itu apa sih? Menduakan Tuhan. Jadi di dalam dirinya itu Tuhannya ada dua. Waktu sembahyang dia Tuhannya Allah, selesai sembahyang dia Tuhannya bukan Allah. Itu musyrik namanya. Justru orang-orang musyrik ini justru bisa jadi orang yang rajin sholat Pak. Justru orang-orang musyrik ini bisa jadi orang yang rajin puasa. Justru orang musyrik ini bisa jadi orang yang pulang pergi umroh. Ada yang umroh tujuannya hanya untuk pengen jabatan, ada nggak? Jadi kalau umroh ke haji itu untuk Allah, untuk jabatan. Jadi ketika pergi supaya dapat jabatan, Tuhannya siapa? Ada yang pergi haji pengen usahanya maju. Jadi pergi hajinya karena Allah, karena usahanya pengen maju. Jadi kalau gitu Tuhannya siapa? Musyrik kan? Ayo, gimana nih? Bingung lagi. Nah makanya yang laki jangan nikahi wanita-wanita musyrik. Nah wanita musyrik Bu, ada modul musyrik khusus ya. Saya bocorkan aja, tapi saya, ayatnya tidak dibuka. Tapi ini salah satu ya. Maksudnya gini, bocoran dari Allah yang musyrik itu satu, yang dia tidak berbakti kepada orang tua, musyrik. Jadi ibu nanti bapak nanti cari pasangan itu yang berbakti dulu ke ibunya masing-masing. Cek, lihat ke orang tuanya berbakti kan. Kalau nggak berbakti tinggalin, karena dia muslim. Karena di Al-Qurannya tidak berbakti ke orang tua muslim. Dua, yang kikir muslim. Nanti cari pasangan jangan yang pelit istrinya Pak ya. Ibu cari pasangan jangan yang pelit suaminya. Cek nanti, Pak, yang sedekah itu ada orang miskin. Kalau dia sedekah, kita juga butuh, tinggalin. Jangan mau, musyrik dia. Susah nanti Bu kalau udah berkeluarga. Ibu dikasih uang cuma 5.000, tapi suami pengen rendah, bahaya. Nyambung nanti, ya. Pikir, musyrik. Kemudian merasa lebih baik, musyrik. Kerjanya, betul. Kerjanya ngejas orang lain. Neraka, kafir, udah jangan tinggalin itu, musyrik kata. Ya. Jadi ternyata musyrik itu bisa jadi dilakukan oleh yang berKTP-nya Islam. Waktu sholat dia menyembah Allah, selesai sholat dia menyembah setan. Saya mau nanya, kalau kikir itu perintah Allah, perintah setan? Benar? Betul? Betul? Saya cek dulu lagi. Kalau kikir yang nyuruh setan apa Allah? Ada orang yang rajin sholat nyembah Allah, selesai sholat nyembah setan, ada? Yang mana? Ada orang rajin sholat kikir? Berarti Tuhannya banyak? Gak enak Bu. Ada banyak di negara tetangganya Malaysia. Setuju? Nah, ya. Negara tetangga Malaysia kan paling pilih-pilih juga bisa, bukan Indonesia. Ya, benar. Kita jawab, kalau kita mikirnya jangan Bu. Yuk, ini yang waspada Bu. Jangan-jangan musik itu justru Bu, kalau ke dukun mah kita udah tahu musyrik. Berarti ke gunung musyrik. Tapi ini ketika murid, kita tidak tahu bahwa kita sudah musyrik, kita tahu. Ya. Kemudian ketika kita mohon maaf, orang tua nggak berbakti, kata Allah musyrik, nggak tahu tuh Bu. Kita Qurannya ada semua. Yang bahaya. Udah biar Anda percaya ya, biar tidak kata Agus dia. Apa kata Allah? Surat 36 yang tidak berbakti ke orang tua musyrik. Ayat 36, Anisa ayat 36. Yuk, buka. Di sini disangka saya ngarang, karena saya harus biar Allah yang bicara, bukan saya. Surat 4 ayat 36. Nanti kembali kepada Al-Baqarah ayat 221 ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Mohon maaf Bu, dannya itu
Wow atau itu ada hubungan tidak tentu. Jadi barang siapa yang tidak berbuat baik kepada orang tua, dia sama dengan musyrik. Makanya kata Rasul, surga di telapak kaki ibu. Makanya kalau ibu dan bapak pengen bahagia, udah bu, yang masih punya orang tua wabil khusus ibu, cepat-cepat mohon ampun. Jangan-jangan ini juga akibat dosa kita kepada orang tua. Kenapa kita sampai sekarang seperti ini? Jangan-jangan, ya, jangan-jangan Allah nggak suka, sehingga kita dipersulit untuk mencari pasangan. Jangan-jangan, ya, saya tidak bersuudzon sama ibu dan bapak, tapi jangan-jangan kita lagi ngecek apa yang kata Allah, supaya kita nanti beres, supaya ditolong Allah. Jadi cepat-cepat pulang dari sini ke ibunya masing-masing ya, berbakti. Kalau melakukan itu, mohon ampun, minta ampun. Jangan-jangan kita banyak dosa sama ibu saya, ibu kita. Karena mohon maaf, saya sendiri sudah melakukan itu 48 tahun saya hidup susah sampai tangan saya potong, patah. Tapi dengan jalan Allah saya dipatahkan tangan ini. Saya ngaji Quran. Karena waktu itu di rumah pengajian jam 10 malam sampai jam 1 malam. Saya tidak pernah bisa ikut karena saya pulang aja turun. Akhirnya sama Allah dipatahkan karena Allah sayang. Sehingga saya 6 bulan turun gunung ke rumah ibu, di rumah ibu saya, sehingga saya ngaji di rumah ibu. Dapat wahyu Allah. Tapi caranya kamu lulus harus dipatahin dulu baru ngaji. Ibu dan bapak jangan seperti saya ya, mumpung sehat sok ngaji ya. Jangan seperti saya harus dipatahin dulu. Jadi saya ketika dapat musibah itu justru saya bersyukur, ya Allah terima kasih kau patahkan tulang saya tangannya sehingga saya mendapat wahyu. Tapi kalau saya sehat gak patah tangan, udah gugur terus. Ajeb-ajeb. Ini Allah sayang sama saya dan saya ketemu ajaran Allah ini. Dan setelah itu saya tahu, oh, saya cepat berubah dan saya berbakti kepada ibu saya. Tiap hari sekarang saya datang ibu saya. Punya uang saya dengan uangnya, gak punya uang saya terus hadir dengan ibu saya. Alhamdulillah, karena saya ibu saya di Bandung dan saya kalau ke rumah ibu saya cuma 30 menit. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih. Saya tidak jauh dari ibu saya karena sumber kebahagiaan hidup adalah ibu. Kalau udah nggak ibu banyak kan? Mesti aja loh. Gak deh, ya gak apa-apa. Ya jadi orang soleh. Iya. Tugasnya kalau yang gak punya orang tua jadi orang soleh. Kenapa? Hanya doa orang soleh, doa anak soleh yang diterima Allah. Sekarang kita nggak soleh, mendoain ibunya sampai kapanpun gak diterima sama Allah. Ya, betul nggak? Jadi PR orang tua udah meninggal, jadi orang soleh dulu, jadi orang baik dulu, baru doa dikabul. Ya, tapi jangan-jangan kita bukan baru merasa jadi orang baik. Beda bu. Baik kasih Allah sama merasa baik. Beda nggak? Kalau merasa baik, perasaan, ya, perasaan baik. Tapi kalau kamu belum baik, kan gitu. Jadi baiknya juga terus kasih Allah, gitu ya. Ya, lanjut dulu. Karib kerabat, Ya. anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Alhamdulillah. Berbuat baik juga sudah diatur sama Allah bu. 1, ke orang tua dulu. 2, kerabat. Kerabat siapa sih? Istri, suami itu kerabat. Jadi istri suami itu nomor 2 bu. Pertama orang tua. Udah gitu baru anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, kerabat, ya kan, teman sejawat, teman kantor. Sekarang dengan teman kantor baik, tapi sama orang tua nggak baik, kalau nggak suka. Ada nggak gitu bu? Sama teman kantor mampu, oh teman kantor nggak punya uang ditolong, tapi pas mamanya, Neng, mama tegaduh kamu bes, biasa ayah tegaduh. Tapi kalau teman kantornya minta, oh maaf, di darah ibu dan bapak itu coba air susu siapa? Air susu ibu. Makanya kita bisa hidup. Ini darah ibu bu. Susu ibu ada di saya dan ada di bapak dan ibu. Jadi kalau ibu dan bapak tidak sayang sama ibunya, siap-siap hidup susah. Saya ngalamin. Ayo mau apa? Saya ngalamin bu, rumah udah mau disita, gak bisa bayar 3 bulan. Tapi setelah saya tobat, mohon ampun ya Allah, terus kemudian saya berbuat baik ibu saya, sekarang nomor 1, rumah lunas udah diberesin. Yang itu dikasih oleh Allah untuk membangun rumah.
Udah gitu pas-pasan, pas butuh pas ayat terus ada yang ini. Mau apa coba? Saya tidak bisa sudah tidak bisa lagi untuk ingkar sama Allah. Karena saya sudah merasakan bahagia hidup asli, surga di telapak kaki asli. Saya ketemu ibu sekarang, ibu selalu senyum, selalu bahagia. Waktu dulu ketemu saya Pak, ibu saya murut aja terus. Kenapa? Yang ditelepon sama dia korektor, mohon maaf ibu saya kebun binatang nyampe ke ibu saya. Apa ibu saya nggak sengsara gara-gara saya yang bikin dosa. Wajar saya hidupnya susah. Tanya, Boleh? ini kan nyangkutnya perjodohan jodoh. Ya. Kalau seandainya ibu kita yang sudah seperti apa, sementara kita harus sayang sama ceweknya, terus kita harus berbakti juga sama kedua orang tua kita. Nah, seperti itu kan agak rumit. Betul ya, agak rumit Siti Nurbaya ya. Tapi mohon maaf, saya baru mohon ya, yang saya kenapa orang tua itu ya. Jadi gini kan, ada kita boleh sama Allah tidak menurut sama orang tua. Ketika orang tua ini menyuruh kita muslim, ya boleh nggak menurut. Ya. Tapi ketika orang tua selama ini tidak menyuruh muslim, kita harus ngikutin. Mohon maaf Pak. Kenapa orang tua katanya? Orang tua itu udah lebih lahir duluan dari kita. Orang tua ini sudah lebih mengalami berkeluarga lebih duluan. Berarti insting feelingnya sudah cukup kuat. Ini yang saya alami Pak. Saya baru sadar kenapa gitu. Oh, ya saya baru nggak sekarang. Kenapa orang tua ketika saya bawa, ya, kenalin, orang tua kan udah punya feeling, punya pengalaman ya, udah bisa. Itu mamanya kayaknya nggak seperti itu sebetulnya. Itu sudah memberikan indikator. Ini pasangan kita jangan-jangan kalau diteruskan, mohon maaf, bisa nggak bahagia Pak? Karena mohon maaf saya mengalami, bukan mengalami ya, maksudnya sahabat dekat saya. Ketika terus melakukan apa keinginan yang menikahi pacarnya, orang tuanya nggak setuju Pak, sampai cerai. Karena pilih orang tua kuat, karena dia udah punya dendam Pak. Tidak ada salahnya kalau kita, ya maksudnya selama itu baik, kita ikutin nggak apa-apa. Makanya kita pun, ya tadi kan, supaya kita mendapat pasangan itu harus jangan yang muslim kata Allah. Salah satu di antaranya dia yang harus sayang sama ibunya dulu, orang tuanya. Kalau dia sudah sayang sama orang tua sendiri, pasti sayang sama mertua. Ketika dia sudah hormat ke ibu bapaknya, dia pasti hormat ke calon mertua. Ketika dia sudah sopan ke ibu bapaknya, pasti dia sopan kepada calon mertua. Pasti itu. Karena dia sudah, ya begitu, nggak dibuat-buat kan. Karena kan ada ya yang pasangan dibuat-buat ya, ambil lah. Contohlah saya dulu di rumah calon mertua sholat rajin kan. Oh bener dari sholat. Cek berarti Allah calon menantu saya sholat. Mertua tak ada pas apel. Allah bakal antam ngomong di kamu tuh. Ya, itu mah bisa Bu dijadikan kamu apa? Dijadikan amin dan itu. Makanya harus akan betul ya. Baik, perhatikan ya terus. Akan sering dilihat orang yang ya Allah ya mamanya saja berbakti ya Allah ini calon. Tapi jangan dibocorin, kok namanya juga lagi menyelidiki kan, lagi detektif untuk calon kan. Jangan dibocorin kan. Jangan dibocorin dia cek Allah. Kalau calon wanita yang soleh itu yang lulus itu yang sayang sama orang kan, pasti kan dia. Maksudnya nyoleh-nyolehkan diri sambil kan gitu. Tapi kalau yang belum tahu kan keren gitu. Orang tua juga ada masalah. Apa yang orang tua saya sama tua? Ya, udah cepet-cepet. Kayaknya saya nggak akan datang lagi gitu. Jangan dilama-lama, kesian perempuan. Udah punya harapan ya Bu ya. Taunya ditinggalin kan gitu. Tapi udah langsung aja, wis. Lihat orang tua udah nggak berbagi, dia tinggalin cepet-cepet. Karena udah mesti akan beres pada dulu mana. Jadi ketika pergi sama pacarnya jadi sedekah. Melarang udah tinggalin. Jadi kamu tuh apa yang oleh orang tua sampaikan? Ternyata ya untuk istri saya mau belajar Quran Pak. Ternyata Pak feeling ibu saya itu ya terjadi sama istri saya gitu.
Tapi alhamdulillah, saya sebagai imam harus mendidik istri saya menjadi baik. Alhamdulillah, istri satu energi Pak sekarang, sama-sama energinya Quran. Jadi ketika saya punya uang ngirim ke ibu saya, istri, ayo ya, terusin. Ketika istri punya uang ngasih ke mertua, ayo, setuju, lanjut. Karena masing-masing sudah ikut aturan Allah. Enaknya gitu Bu, kalau udah sama-sama tahu ilmunya. Gak akan ada pertentangan, Bu, enak Bu. Masing-masing udah Allah, udah gak ada pilihan diri masing-masing. Ini yang menjadi masalah ketika udah berumah tangga cerai karena ego masing-masing. Alhamdulillah coba. Waktu nikah kan pengen punya anak ya, istri ngandung. Pak, alhamdulillah, mama istri. Nanti Pak kalau udah lahir, Papa ingin laki perempuan. Papa mah ingin laki ya. Mama mah perempuan. Masing-masing ego. Enggak, Papa laki. Enggak, Papa perempuan. Jadi pas saya tuh. Gara-gara ego. Gara-gara keinginan di diri. Makanya yuk ikut keinginan Allah. Mah, Papa mah mau laki, mau perempuan. Yang penting mama sehat, anak sehat. Beres gak Bu? Beres gak Pak sehat? Karena tahu ilmu Allahnya. Iya. Karena Allah memberi yang terbaik Bu. Kita tadi istri punya ego, suami punya ego. Ini masalahnya egonya Bu masing-masing. Sehingga rumah tangga gak pernah akur. Jadi ini nggak ngejodoh, itu baru dipasangkan, nggak klop, ya udah cerai. Tapi kalau masing-masing sudah ikut aturan Allah, jadi klop. Udah, sakinah, mawaddah, warahmah. Beres, dua-duanya ikut aturan Allah. Dua-duanya takut sama Allah. Suami pikir sebelum karena istri ikut aturan Allah, tetap, Pak mau kopi, ya. Istri pikir sebelum suaminya ikutan Allah, Mama kenapa sakit gigi? Mama pengen apa sih? Enak gak Bu? Enak ya? Kalau masing-masing tahu aturan Allah, masing-masing menjaga diri Bu, gak mau nyakitin. Kalau dua-duanya ikut aturan Allah, kan gak boleh kita nyakitin pasangan kan? Hebatnya Al-Quran. Ya. Kalau sampai meninggal belum menikah. Kalau sampai meninggal belum nikah, makanya kita cek dulu. Karena ini jangan-jangan nih, kenapa sama Allah ditunda jodoh juga? Makanya kita cek. Satu, bagaimana ke orang tua kita ke ibu nih? Pada nyakitin enggak? Ini jangan-jangan ketika ibu sakit hati Bu, mohon maaf Bu, doa seorang ibu tuh kayak asam Bu, langsung dikabul sama Allah. Ini yang bahaya Bu, kalau nyakitin ibu. Kan Nabi Muhammad juga kan bertanya sama Allah, ya Allah, kalau seandainya yang patut aku sembah setelah Engkau siapa? Ibu, bapak. Makanya ada ibu kota, ada ibu jari, ada ibu apa lagi? Gak ada bapak jari ibu, gak ada hari bapak, adanya hari ibu. Bagaimana seorang ibu sangat dihargai sama Allah. Udah beres, udah Allah bilang jangan nyakiti orang tua. Betul Bu ya? Ibu dan bapak bisa lahir ke muka bumi ini. Kira-kira kalau nggak ada ibu bisa nggak? Semua laki-laki bisa nggak ada yang mengandung laki-laki? Ini nggak keluar nih 7 bulan. Sakira tuh gendut, bukan hamil Bu, gendut. Ya lewat ibu, lewat rahim ibu, lewat rahim perempuan. Allah akan menciptakan manusia lewat ibu nih, pabriknya itu di sini. Sekarang bapak punya pabrik, karyawannya ngancurin mesinnya Pak. Yang punya pabrik marah nggak? Sekarang kita anaknya nyakitin rahim, nyakitin ibu, Allah marah nggak? Si aku, mamanya dibentak, mamanya di Allah marah Pak. Karena rahimnya bisa jadi sakit Pak, sakit hati aja betul Pak. Terganggu Pak. Jadi jangan kita nyakitin orang tua, wabil khusus ibu. Tapi tidak berarti bapak juga ya, tapi ibu nomor 1. Kalau ingin bahagia, karena saya ngalami sekarang Pak, betapa bahagianya hidup ini. Sekarang saya sudah tidak gelap, pas butuh, pas ayat terus Pak. Satu, saya menomor satukan ibu saya. Alhamdulillah, ibu saya masih ada walaupun umurnya sudah 82 tahun dan sehat. Ini yang saya suka. Kalau ibunya bukan ibu kandung apa? Sama. Tapi ibu tirinya jahat apa enggak? Tapi jangan juga tetap harus baik ya.
sama bu, walaupun bukan ibu kandung, ibu angkat, ibu asuh, ya kita berbuat baik lah. Ya, harus bu, karena mereka ngurus kita ya. Sama, siapapun, ya orang tua, ibu ini orang yang sudah tua yang asuh kita silakan. Ya, harus, wajib hukumnya wajib. Jadi pertanyaan akan kan, bagaimana kalau ibu tidak setuju? Padahal saya tidak cocok, ya. Bisa jadi feeling ibu punya pengalaman, kan langsung lihat karakter calonnya. Ah, iya masih benar. Itu. Makanya kita mau nikah gitu ya. Tong nikah lah. Udah nikah mah belum lamun istrinya soleh. Kalau istrinya nggak soleh, gimana kamu mau nolong adik-adikmu, mau berbakti ke mama? Tapi kalau istrinya soleh kan aman, Pak. Gimana kalau sebaliknya, Pak? Sebaliknya itu kan antara cowok sama cewek. Iya. Sekarang cewek sama cowok, yang nggak setujunya cewek. Karena cowoknya, orang tuanya nggak setuju sama cowoknya. Ya bisa jadi. Akhirnya cowoknya kayaknya baca juga, Pak. Ah, ini mah kalau kumpul pura-pura soleh, makanya kebaca juga, gitu, Pak. Mungkin makanya bagaimana ketika ibu dan bapak supaya dimudahkan jodoh, jadi orang baik dulu, jadi orang soleh dulu, yang tidak dibuat-buat, yang seasli-asli. Gak pasti ketilai, Pak, beda, Pak. Masalahnya, Bu, ibu harus tahu ya, bapak harus tahu. Ketika ibu dan bapak jadi orang baik, siapa yang menyertai kita? Kan itu selesai tadi. Ya. Surat 29 ayat 69 ya, betul ya. 29 ayat 69. Kaget. Baru jam 5 kan ya? Besoknya udah ada tajil. Saya kaget. Takutnya enakan kalau itu sudah lagi aja. Surat 29 ayat 69. Ya, 29:69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Salahnya berjihad dengan harta dan jiwa. Gitu. Lanjut ya. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Tahan. Dan sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Pak, saya akan contoh. Pak, bisa sekarangnya tapi kan jadi nggak akan diminum, nggak ada tanda-tanda nih. Jangan dibuat saya. Saya menyatakan beserta. Ini kita. Ini Allah. Sudah beserta belum? Belum. Kenapa belum beserta? Bisa jadi kan ini bukan orang baik. Jadi Allahnya jauh di luar. Tapi kalau ibu dan bapak sudah jadi orang baik, Allah beserta. Sungguh Allah beserta dengan orang yang berbaik. Jadi kalau beserta, nemenin kita terus gak? Ya iya mau di dalam, Bu. Ya. Terus kemudian, punten ya. Ini presiden, ini mobil presiden. Kemudian presiden ada di mobil. Mobilnya dijaga gak sama pas pampres? Dijaga. Ini ibu, ini bapak. Ibu beserta Allah. Cerai. Kita dijaga gak sama malaikat? Terus kita pengen dapat jodoh. Kira-kira sama malaikat dimudahkan gak? Dicari jodoh yang soleh. Ya iya mau beserta Allah di sini. Ya. Makanya tadi kata Allah akan aku kasih jalan-jalan keluar. Nah kita bertanya dulu udah jadi orang baik belum? Kalau belum, dapat ini calon mertua gak setuju. Ya iya loh, mana ada orang calon mertua mau sama orang yang jahat ya? Orang tua punya feeling gak? Bisa jadi punya feeling itu, dikasih petunjuk sama Allah. Orang tuanya apalagi soleh. Ayo, masih dibocoran gak sama Allah? Jangan si Agus, main apa pura-pura nunggu rajin sholat. Coba intip nanti kalau bapak gak ada itu sholat. Kan bisa kan gitu ya? Wah Allah yang bocorin Pak. Makanya itu kalau kita pengen dapat yang soleh, satu kita yang dulu soleh, biar nanti dijodohkan sama yang soleh lagi. Ya, setuju kan? Setuju kan? Nah, itu kan ceritanya Kang ya. Masuk akal nggak? Masuk akal dong, ya. Kan orang beriman untuk orang beriman. Orang yang tidak beriman untuk orang yang tidak beriman.
Jadi jangan-jangan kita udah nikah kemudian, mohon maaf, kok pasangan saya begini ya? Jangan nyalahin pasangan. Jangan-jangan kitanya sendiri yang sama, nggak benar. Ya, enak aja nyalahin istri. Jangan-jangan kitanya Pak, nggak benar. Ya, betul. Enak aja jangan nyalahin suami. Jangan-jangan kita istri juga nggak benar. Ya, karena kata orang beriman, betul orang beriman. Itu udah pasti, udah pasangannya udah pokoknya begitu. Nah itu nanti jodoh Bu, beriman dan beriman jodoh. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah dari nikah sampai mati batu. Itu karena sudah satu iman dua-duanya. Quran menjadi petunjuk. Ya, oke. Nah ini lagi tadi yang Al-Baqarah 221 belum selesai. Janganlah menikahi wanita musyrik. Jadi nggak ada. Dan juga surat 2 Al-Baqarah ayat 221. Nah muslimnya gampang ya tadi ya. Cek ke orang tuanya dia baik nggak. Nanti ibu bapak cari pasangannya. 2, pelit nggak. 3, dia mohon maaf sombong nggak. Atau dia merasa lebih baik. Itu sombong kan. Hati-hati tinggalin aja. Jangan beres nanti rumah tangga. Ya, proses. Ya. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Oh, akan dapat artis kalau musyrik, kalau pelit, kalau orang tua nggak menghargai, tinggalin. Lebih baik membantu, tapi dia ke orang tua menghargai. Enggak, mending membantu tapi bersoleh daripada artis Pak. Tinggalin kata Allah. Ya. Ini Allah sudah kasih tahu, udah bocoran. Sekalipun cantik Pak, artis itu, sekalipun pokoknya mah udah nggak cacat lah, visinya mah udah sempurna. Tapi kalau dia belum soleh, nggak beriman, udah capek kamu nanti kata Allah. Ya, jadi hati Bu, ya. Udah kata Allah kalau muslimah tinggalin ya, sebelum dia beriman, suruh dia beriman dulu. Beriman, orang tua berbakti, ya. Nggak pelit, nggak sombong, nggak pernah nyalahin orang lain. Ya ini mah mama yang salah, ya ini mah saya yang salah. Bagus itu Bu. Kan ada orang yang kalau salah mah ngelempar ke orang aja terus. Udah kata lo tinggalin. Ya, lanjut ya. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Tuh sama, walaupun dia putih Bu ya, pejabat, pengusaha, lamun musyrik Bu, nanti pasangan ibu yang laki-laki. Kalau musyrik tinggalin. Capek itu nanti juga. Sama ternyata ada wanita muslim, ada laki-laki muslim. Makanya tinggalin dua-duanya kalau pada muslimah. Cari lagi yang soleh ibu bapak ya. Lanjut. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Oh, meskipun dia menarik hatimu, tidak menarik gimana? Kaset. Anak pejabat. Ayo. Mobilnya wow. Tapi kalau nyakitin ngapain walaupun muslimah capek. Gak bahagia Bu, harta mah bohong. Bikin bahagia enggak, yang bikin bahagia mah ini nih Bu. Kalau pasangannya ininya soleh, bahagia Bu. Hah? Bapak ada berbuah, sabar ya. Apa-apa sok, itu mama doakan. Saya medali roda, sok. Apa kopi. Tetap dilayani Bu. Enak, waduh, bahagia mah di sini Bu. Bukan dari harta misalnya. Dan harta kalau kita bisa menggunakan, tapi harta juga menjadi ujian. Justru harta itu untuk menyiksa kita di dunia dengan harta dan harta. Ya, nah, makanya ibu dan bapak nanti mencari pasangan, tolong cari yang ininya bersih. Bukti, dia pakai dibuat-buat, tinggal udah bersih mah. Ketemu calon mertua, mama sehat, suntangan, meluk. Cuma dikenalin orang tua, jutek. Mereka pilih kumaha. Pacar mamanya bilang, mama kira pilihnya di beres ya mas. Ya iya kitanya juta. Lu beda Bu ya. Kalau orang yang ini udah bersih sama orang yang dibuat-buat, beda nggak? Yang bersih mah kelihatan tulus, berbakti tulus kelihatan. Yang dibuat-buat kan tahu juga orang tua ya. Alah, iya mas sandiwara. Ketahuan Bu, orang tua mah udah punya pilih, ya. Makanya yuk kita dulu jadi soleh dulu, biar kita nanti mencari jodoh dapatnya mudah, dikasih bayar soleh sama Allah, gitu ya. Lanjut deh. Mereka mengajak ke neraka
sedangkan Allah mengajak ke surga. Nah, kalau pasangan kita musyrik, kata Allah ngajak kemana? Mau diajak ke neraka? Mau enggak? Walaupun kaset, benghar, mau? Ada pun sekarang punten ya, itu istri itu bu, suaminya udah pejabat, tapi punten ya Allah kesian, sakit hati pula. Ya Allah, kenapa bu? Saya tadi lihat suami saya di mobil sama yang itu. Benghar padahal bu, jadi hati bu udahlah. Ya, jadi punten maksudnya kita makanya kan Nabi Muhammad bilang, ketika kamu nikah 5 yang dicari. Pasti kan, yang satu pasti lihat punten ketampanannya. Pastilah. Dan pasti pertama kita lihatnya kaset gelis kan gitunya. Ya itu mah udah wajar manusiawi. 2 turunannya, katanya. 3 apa? Yang kelima kan agamanya. Kalau kamu pengen bahagia, cari yang agamanya benar. Ya. Udah cari yang agamanya benar, yang soleh aja yang beriman. Ya, tapi yang penting ibu mau cari yang kaset yang agamanya benar. Bapak mau cari yang cantik yang agamanya benar. Ya. Ya dua-duanya geus-geulis kaset agamanya benar. Itu. Eta mah bahagia sempurna. Gimana? Akan tuh milih dia. Kayak gini udah pada soleh aku lihatannya. Aduh. Ya. Ya iya, itu yang pakai akal mah ya kan. Abi mah hayo gelis soleh. Abi mah hayo kaset soleh. Tuh, mudah susah. Ada sempurna ya Pak? Terus siapa? Ada di Samsung. Ada, cuman kitanya aja ya, makanya kalau kita mau dapat yang sempurna, kitanya dulu harus sempurna dong. Nanti dikasih sama Allah pun yang sempurna. Banyak saya kita betul ya. Masa kita ke orang tua jahat pengen dapetin suami yang baik? Masa kita yang jahat terus kemudian kita pengen istri yang baik? Nah, kan kesian Pak pasangannya. Pasangannya udah jahat. Allah nggak tega bu ya. Aduh ini istri soleh mau dikasihin si bapaknya jahat. Wah, karunya nggak mungkin lagi Pak. Istri sudah soleh dikasihin ke bapak, Allah juga sama bapak juga soleh dikasihin ke istri yang jahat. Allah juga kesian. Allah juga kesian. Ya. Itu Allah hebat. Ya, ibu pengen dirahmati Allah. Makanya harus kita ketahui nah, ini bekal aja ya. Bekal. Bagaimana nanti ketika ibu dan bapak mempunyai pasangan supaya sakinah mawaddah warahmah. Kan itu. Nah, ibu bapak juga harus tahu nanti tujuan ibu dan bapak nanti kan cari pasangan nih lah. Lagi melaksanakan perintah Allah. Oh, ayatnya kita buka dulu. Bahwa nikah itu wajib. Surat 24 ayat 32. Surat 24 ayat 32. Ya. Surat 24 ayat 32. Maksudnya dimunculkan ayat ini biar ibu dan bapak semangat mencari pasangan karena ini perintah Allah. Ya. Nah, selama ini kan sudah Rasul katanya. Padahal bukan wajib Pak, ada ayatnya. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Oh, yang masih membujang disuruh diapain? Jadi nikah wajib sunnah. Ini perintah bukan? Perintah. Bas padahal. Ya tapi kan ini alhamdulillah. Ya kan salah satu itu makanya saya bilang supaya dimudahkan sama Allah, awalnya undang dulu supaya hadir ke kita. Ya kita harus jadi orang baik dulu biar Allahnya datang. Ya kalau Allah sudah datang di kita beserta, masa Allah nyusahin sih? Enggak Pak, akan aku kasih jalan-jalan tuh. Jalan-jalan berarti punten dikasih pilihan ke beberapa orang, pilihan teteh. Iya, ayat dulu tuh, sok pilih mana? Kan gitu. Ya. Kenapa? Ya tidak. Ya tidak. Ya wajar kita harus pilih, masa mau asal dapat. Ya, baru kenal langsung aja nikah, siap-siap tuh 2 tahun bubar. Ya harus diselidiki dulu, tinggali, main dulu ke rumahnya, ini teh orang tuanya ada enggak, jelas enggak? Kan ada juga yang enggak jelas. Ya, betul enggak? Turunan nasa, bebet bobot, betul. Bebet bobot terus dilihat. Bebetnya baik, insya Allah aman. Jadi ternyata orang tua tuh bener udah sesuai Quran. Cuman kitanya nggak pernah tahu Quran, jadi ego. Udah pokoknya mah ini udah, pokoknya mah teteh udah beli bang soleh apa kasih nama. Mama udah bingung. Enggak, yang ngalamin saya kok Mak.
mau susah mau senang, mam, tetehnya ngalamin. Nikah 2 tahun kemudian, ma, betul kata mama, si Aat itu sahwat kamu. Tuh, mama kenal. Katanya mau nanggung sendiri, kenapa datang ke mama? Ya, terus. Ini bu, orang tua feelingnya kuat, saya bilang juga. Ya. Inilah yang harus maksudnya kita mau dengar. Makanya harus dicek itu teh. Ya bagaimana akhlak calon kita ini. Wabil khusus tadi, kalau dia sudah anaknya ke orang tuanya baik, pasti baik lah, udah aman. Pasti bu. Bagaimana dia sudah baik ke orang tuanya itu udah pasti. Kenapa? Karena harus suka. Makanya akan beserta dia. Pasti anaknya baik. Insya Allah. Udah gak akan salah. Bapak, makanya cek lihat aja ke orang tuanya gimana nih. Calon suami sayang kan ke mamanya. Kalau nggak sayang udah tinggal ibu. Gak bener nanti hidupnya. Karena dia tidak disertai oleh Allah. Yang bercerainya siapa kalau di luar Allah? Jadi kalau pemarah, dia disertai siapa? Kalau dia penyayang, disertai siapa? Kalau penyayang, Allah. Kenapa dia bisa sayang? Karena dia beserta Allah. Kenapa disertai Allah? Karena dia orang baik. Beres. Ya. Kenapanya? Kalau ngecek berannya, nenek. Ternyata Allah sudah luar biasa membocorkan informasi di dalam Al-Quran. Cuma ini gimana kita ke Qurannya? Ditinggalin. Yang jadi masalah itu. Ya. Udah selesai belum? Sampai ini. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jadi bu, nikah wajib sunat? Wajib, dan nikahkan yang sendirian. Masa dan nikahkan yang sudah nikah, masa disuruh nyanyi? Yang sendiri ya? Ya, sendirian. Ah itu mah oknum aja pengen banyak. Saya mah satu juga liu. Lu pengen tahu? Nanti musuh sesungguhnya ibu dan bapak itu siapa pasanganmu? Bukan dulu teh, saya tahu ya 64 ayat 14. Nah makanya harus carinya dari sekarang dipersiapkan. Jangan cari yang musuh. Nanti pasanganmu musuhmu. Kalau dia musyrik musuh kita, tapi kalau dia soleh sahabat kita. Gitu ceritanya ya. 64 ayat 14. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Allah udah bocorin nggak bu? Dan istrimu kalau laki-laki, kalau perempuan, dan suamimu dan anakmu akan menjadi musuhmu. Ini yang menjadi musuh kita. Kira-kira pasangan kita orang musyrik bukan? Ya iya orang musyrik. Makanya Allah bilang cari yang beriman biar nggak jadi musuh. Jadi waktu berkeluarga sesama beriman enak bu, nggak jadi musuh, saling berkasih sayang. Udah mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mama makan sama kerupuk juga nggak apa-apa. Yang penting sehat. Dan papa jangan ya, jangan galau. Yuk, papa mau ngopi dulu. Papa mau dibikinin air panas buat mandi. Nanti kalau udah mandi biar papa sama mama dibikin. Enak gak pak? Terus istri sama, mah, alhamdulillah, papa duduk istri. Mah, nih mah, sok beli baju, beli emas. Sok, mama cantik gitu ya. Mama kira-kira mau apa lagi? Dari papa. Enak gak? Enak gak? Adem bu. Kalau udah sesuai aturan nama dua-duanya mah enak bu. Nyaman bu. Makanya Allah bocorin, jangan nikahi wanita musyrik, jangan nikahi pria musyrik, walaupun menarik hatimu. Anak pejabat, pengusaha, kaset, tapi agamanya jelek, nanti hidupnya, mohon maaf, susah diri hati. Saya juga sakit hati bu, kayaknya kalau saya nikah sama artisnya cantik, jalan-jalan yang dilihat siapa coba? Istrinya, suaminya, gak ada yang ngelihat diri hati bu. Ibu sama, suaminya David Beckham sama ibu dirihatnya kan? Kasar bisa. Udah, yang penting mana kasar hati nama ya, yang cantik hatinya bahagia bu. Dijamin. Ya, yang mana? Yang beriman, yang soleh. Ya, insya Allah. Itu juga kayaknya pada soleh lah.
Ya, mudah-mudahan ada yang di sini sama Allah dijodohkan. Ya, amin ya, mudah-mudahan. Lanjut ya. Udah ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Nanti seandainya ibu dan bapak terus kemudian akhirnya diberitahu wajib nikah. Nah, bagaimana ibu dan bapak harus tahu tujuan nikah itu? Jangan sampai hanya mau, saya mah nggak enak habis ditanya sudah nikah belum, akhirnya nikahnya maksain. Bahaya, jangan dengeran omongannya gitu-gitu. Biar aja lah. Nanti takutnya nikahnya juga rusuh. Ya, karena ibu harus tahu tujuan nikah, bapak harus tahu tujuan nikah. Ya. Ini pun tentu, ketika nikah di undangan itu suratnya muncul di surat Harun ya, surat 30 21. Ini bocoran awal. Ketika ibu dan bapak supaya hidupnya tujuannya apa sih? Ini ibu yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan saya bahagia sakinah, mawaddah, warahmah. Doanya malah selesai ngadoa apa Pak? Bagaimana pada sakinah penyambung antara ucapan doa dan perilaku. Maka surat 30 ayat 21. Harun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, ibu dan bapak sudah disiapkan pasangan itu sama Allah dari jenismu sendiri. Jenismu apa? Manusia. Jadi nanti pasangan kita manusia juga. Bukan jenismu sendiri itu jeruk makan jeruk, bukan. Kan jenismu sendiri takutnya gitu. Kan kata Allah juga jenismu sendiri, akhirnya jeruk makan jeruk. Bukan itu maksudnya manusia, jenisnya nggak manusia lagi, gitu ya. Jangan nanti ya gitu ya. Kayak kaum Nabi itu bukan itu. Jenismu sendiri itu maksudnya dari manusia, ya. Lanjut tuh. Agar kamu cenderung dan merasa tentram. Tahan. Tujuan nikah ibu dan bapak satu, setelah nikah harus tentram. Harus tentram. Bagaimana supaya bisa tentram? Lanjut. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Kalau ibu nanti tentram, bapak supaya tentram berumah tangga, saling berkasih, saling menyayang. Ibu kasihan sama suami, sok atuh disayang. Ya. Ibu sayang sama bapak sayang sama suami, sok atuh dikasih. Ya. Ketika bapak ngasih, ibu pasti menyayang. Ya, betul nggak? Makanya nanti ketika kita dijodohkan berumah tangga, satu tujuannya biar ibu tentram, suami tentram, istri tentram. Supaya tentram harus berkasih, saling menyayangi. Jangan sayang abang ada uang, abang disayang. Abang gak punya uang, abang ditendang. Sudah masuk, mana ditendang? Jangan. Kalau sayang, udah lakukan aja. Gitu ya. Nah, ini ya ilmu-ilmu kehidupan ini yang kita lupa. Di undangan itu surat Al-Barijah yang undangnya juga nggak tahu itu maknanya apa. Kalau ibu hidup supaya tentram, ini yang bikin undangan, yang penting so nanti setelah nikah harus saling berkasih sayang, harus saling menghargai. Ya, ini yang harus kita lihat dulu. Lanjut dulu kan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, masalahnya mau mikir nggak? Jadi kalau orang yang sudah berumah tangga tidak berkasih sayang, dia berarti orang yang tidak mau mikir. Cik tuh mikir, udah nikah, udah hubungan lama nikah, terus sudah nikah, kenapa masih awal? Cik mikir kata Allah. Kamu katanya pengen nikah supaya keluarga tentram, tapi kenapa tidak berkasih sayang? Kamu nggak mikir ya? Kamu memperjuangkan supaya bisa nikah itu butuh perjuangan kami, mikir kamu? Udah perjuangan berat, udah nikah malah jadi rakyat terus kata Allah. Jadi banyak orang yang tidak mikir, udah nikah jadi banyak. Abang saya, abang saya, abang nggak punya uang, abang ditendang. Sebaliknya juga suami gawe nanti, mama, cik aku kopi bikin nih. Aduh, udah kok istrinya bu lagi sibuk masak, lagi cik aku mamanya terus aduh ada menyalin kan sayang sama istri, udah bikin sendiri. Kalau suami yang sholat itu, oh iya istri lagi sibuk lagi nyuci, lagi masak, ngurus budak, ya udah kopi bikin sendiri aja, nggak usah nyuruh mama. Kopi. Laki-laki pemimpin wanita, kopi. Tahu nggak? Di neraka banyak perempuan. Cepat. Ada bu suami kayak gitu.
Bohong di neraka banyaknya laki-laki. Ada ayatnya ya. Jangan. Kebalik, informasi itu kebalik. Ternyata di Quran banyaknya laki-laki yang masuk neraka, bukan perempuan. Perempuan di surga banyak bidadari. Jadi kalau bidadari laki-laki perempuan. Jadi yang banyak di surga laki-laki perempuan. Jelas kok ayatnya ya, tapi nggak akan saya bocor biar penasaran. Kunci nanti biar bisa berkasih sayangnya udah selesai. Supaya ibu dan bapak nanti biasa, itu bahasa Arabnya itu sakinah mawaddah warahmah, tentram, kasih sayang. Bahasa Arab itu sakinah mawaddah warahmah. Itu maksudnya, ya Allah jadikan keluarga yang tentram dan saya akan berkasih sayang dengan pasangan. Supaya kita bisa tentram sama pasangan, makanya Allah membocorkan di dalam Al-Quran di surat 3 Al-Imran ayat 159. Nah ini bekal biar nanti kita pas berkeluarga udah punya bekal. Apa kata Allah ya. Tinggal kita ikut tanggung Allah ya. Surat 3 ayat 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tahan. Disuruh berlaku lemah lembut kepada siapa? Merekanya siapa? Istri, suami, anak. Jadi kalau ibu dan bapak sudah nikah, harus berlaku apa kata Allah barusan? Lemah lembut? Boleh, melotot. Jangan sedih nih bang, kemana-mana? Boleh gitu? Enggak dong. Alhamdulillah. Papa sampai juga kenapa-kenapa. Mama tuh ini khawatir. Enggak, iya ada meeting. Tapi gimana nih? Hari ini papa cuma bawa balik kali. Alhamdulillah. Mama papa datang juga beli bahagia. Ini mah. Ya Allah, sakinah mawaddah warahmah. Boleh? Berhati kasar boleh nggak? Kalau kita berhati kasar apa kata Allah? Lanjut ya. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kalau kita suami berhati kasar, marahin istrinya. Kalau istri berhati kasar, marahin suami sama anaknya. Kata Allah kira-kira suami dan anak kira-kira berlarian kan berpaling dari sekitarnya. Suami datang 5 menit sudah pergi lagi. Anak datang 5 menit sudah keluar lagi rumah. Kenapa? Karena tidak nyaman. Karena yang di rumah ada radio butut. Allah bilang kok, sekiranya kamu berhati kasar, maka bubar. Suami kasar kepada istri pada datang ke rumahnya, mama kemana nggak ada? Taunya istri dia udah pulang ke ibunya. Betul, anaknya dibawa gara-gara suaminya berhati kasar. Gak betah pak nggak nyaman. Mana mau jadi bayi nanti? Ya. Jangan berhati kasar. Nanti kalau berhati kasar, bubar. Karena itu maafkanlah mereka. Tahan. Jadi kalau istri suami punya salah, kata Allah marahin atau maafkan? Maafkan. Jangan dimarahi. Kalau kita kira-kira nanti marahi maafkan. Marahi dulu baru. Ada kan itu? Jika kamu boleh kamu marahi dulu terus maafkan, boleh. Ayatnya gitu. Saya tidak boleh merubah ayat, Pak. Karena saya tukang pos. Tukang pos hanya nganterin surat dan ayat. Surat aja, nggak boleh ngerubah tuh Pak. Si surat amplop diganti. Saya pun nggak boleh mengganti ayat Allah, apalagi surat Allah. Nggak berani saya bilang. Marahkan dulu baru maafkan. Nanti ini semuanya ikutin. Saya yang nanggung dosa. Gitu lanjut. Lanjut. Maafkan kata Allah tuh kalau punya salah pasangan ya. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Tuh indah bu Allah itu. Ya Allah istri saya itu kunaon. Kata-kata saya di pelototan aja. Ya Allah ampuni dosa istri saya. Karena dia belum mendapat hidayah darimu. Ya Allah beri dia hidayah supaya dia soleh. Indah kamu. Ya Allah suami saya jika sebelumnya dia kayaknya belum mengerti apa kodok keindahanmu ya. Tolong beri hidayah suami saya. Jadikan dia soleh. Hebat bu.
Ajaran Allah mah hebat. Ya, lanjut teh. Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ngobrol, komunikasi Bu. Ngobrol. Ah, sebentar, mama pengen duduk. Ibu, udah lemah lembut udah. Eta suami lucu, tetap dikasih dulu. Ibu sudah maafkan, lucu eta suami. Udah ibu doakan, masih lucu. Langsung, sakit hati. Ayo ngobrol mama. Ngobrol. Ah, apa kenapa sih? Oh akhir-akhir ini pulangnya malam terus. Oh gitu mah. Kebenaran nih mah, saya ada punak-punak. Keluar, itu masalahnya. Man, mohon maaf. Papa di kantor banyak masalah. Papa pulang. Ya Allah, atuh papa teh pulang teh sik atuh di kantor punya masalah. Sampai rumah teh cuma sugan atuh papa teh ningali yang indah. Ini mah papa harus datang dibuka kantor. Punten Bu, di dieu bonteng, di dieu bangkuang, samerok bodas. Rambut awik-awik. Daster bol. Rex gairah kumaha suami. Jadi tahu nggak kesalahannya Bu? Oh gitu. Cik atuh bicara, cik atuh mama ngantos we atuh. Papa teh papa dasar bidadari di rumah teh mah ketemu sareng gaduh. Oh iya, siapa? Kalau gitu Bapak kalau pengen, saya akan sebut. Tapi putar juga ke atas kalau udah lain. Yang ini tuh Bu harus konsekuen suami juga. Dulu jangan pakai dasar, hari uang nggak pernah dikasih. Ya, cok mana atas? Enak gak Bu? Bisa selesai nggak masalah? Selesai. Komunikasi. Iya mah, kakarek selesai nih. Dilaporkan nanti. Dia mah abdi Bu. Dulu saya ditunggu sebelum ketemu Quran. Saya tahu salah, nggak bisa. Laki-laki terima, walaupun saya istri yang minta maaf duluan. Saya istri nggak bisa, dia yang salah duluan. Dia yang harus minta sama saya. Jadi usaha terus kan? Kata Allah ngobrol, komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan ajaran Allah Bu, komunikasi deh Bu. Ya, sekarang kita ada salah. Sakit gigi dengali dengali nggak apa lagi sebelah sama papa kenapa cak ngobrol-ngobrol cerita lah nanti terbuka enak Bu ya kalau udah tahu ajaran Allah mah enak Bu sebetulnya mah tapi harus dua-duanya satu energi betul ya lanjut teh. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Amin. Udah komunikasi juga kita suatu teh. Dikasih. Ya Allah, tawakal Allah. Saya serahkan kepada-Mu ya Allah. Karena suami saya bukan punya saya, titipan-Mu ya Allah sebagai bahan ujian saya. Saya rela, saya tidak akan minta cerai kesian anak-anak saya. Tawakal. Berbuat baik untuk siapa? Berbuat baik untuk siapa? Berbuat baik untuk diri sendiri. Berbuat jahat untuk siapa? Berbuat jahat untuk diri sendiri. Ketika ibu terus soleh, bapak soleh terus menerima, ya udah saya nggak akan cerai karena saya takut anak-anak. Nah, kamu kan? Saya marah. Luas. Kesian keturunan. Ini saya sudah nggak apa-apa. Apa-apa tolong segera beri petunjuk pasangan saya. Karena itu semuanya punya suami, punya Allah, istri punya Allah. Saya serahkan kepada yang punya ini. Ya Allah, tolong beri petunjuk sama yang punya. Udah beres. Sebenarnya tetap kita baik sama pasangan. Hah? Minumnya kan ya? Walaupun dikasih bulan terus, kita harus saja berbuat baik. Karena berbuat baik untuk diri sendiri. Berbuat jahat untuk diri sendiri. 17 ayat 7. Surat 17 ayat 7. Boleh. Kesannya menunjukkan wajib. Bukan kesannya, emang wajib. Oh kesannya? Kalau tidak dilakukan wajib kan ada punishment. Oh, enggak juga kan Allah makan ya teh. Jadi kita akan bisa nggak? Kok sampai sekarang kenapa ini?
kita masih belum ada pasangan. Makanya tadi jangan-jangan masih jauh sama Allah. Ini jangan-jangan kita belum jadi orang baik. Makanya saya cek, pertama cepat-cepat beresin dulu sama ibu masing-masing. Itu aja. Makanya sangat rugi kalau ibunya udah meninggal. Kenapa? Karena tidak mempercepat supaya kita menjadi dalam Allah. Nah, makanya percepatannya yang udah ditinggalin orang tuanya cepat-cepat jadi orang soleh. Udah gitu doakan ibu bapaknya. Gitu. Nah, ibu dan bapak orang soleh itu yang gimana sih? Bu, orang soleh itu kata ibu dan bapak yang gimana? Lu rajin apa sih soleh itu? Halo? So. Yang rajin baca Quran soleh enggak? So. Pengen tahu soleh menurut Allah? Harus tahu. Karena bisa jadi kita kecelek. Ya tadi rajin sholat menayang mertua. Gaji enak, lamun ke ayam mertua. Mertua nggak ada? Yes, nggak ada. Karena sholat jadi gaji. Kecelek lagi bu. Makanya nanti munculnya jelas di alat. Ibu bapak harus tahu ya, orang soleh versi Allah. 63 ayat 10. Surat 63 ayat 10. Surat 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Nah juga, ini orang yang mau sekarat gak, mau mati gak? Dia minta ditunda matinya. Ya Allah jangan sekarang aku matinya. Ya, kenapa dia minta ditunda kematiannya? Lanjut teh. Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh itu yang rajin sholat yang mana? Rajin sholat ya rajin sedekah. Jadi kalau rajin sholat masih pelit, soleh nggak ketahuan. Ini jangan-jangan orang yang mau mati itu rajin sholat, baca Quran, hatam, puasa tamat, sunat kemis ya, tahajud ya, duha ya, tapi pelit. Makanya tetap masuk neraka. Betul. Karena dia bilang biar aku termasuk orang soleh saya harus sedekah dulu. Biar saya termasuk orang soleh. Makanya di surat Al-Ma'un jelas Pak orang sembahyang pada celaka gara-gara pelit. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bihi. Azalika ladzi yadul ya wala yaqudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang rajin sembahyang, yang dia mulutnya jahat dan dia tidak memberi makan orang miskin. Jelas bu? Soalnya kan nih orang rajin sembahyang pelit. Enggak, makanya tadi disebut pendusta masa, makanya masuk neraka. Well. Nah makanya kita jangan kikir. Nah makanya tadi menginfakkan. Yuk, kata Allah, ini menyesal. Infakkanlah hartamu sebelum datang kematian. Setuju? Ibu dan bapak kapan mati? Tahu nggak? Nggak tahu. Berarti ibu dan bapak infakin kapan? Sedekah kapan? Ya sekarang. Bisi mati besok. Setuju? Setuju nggak? Bisi belum jadi orang Nah sekarang bagaimana kita menyedekahkan dulu kemana dulu? Nah, Al-Baqarah 215 masuk ke situ. Makanya kuncinya bu. Jangan-jangan kita belum orang tua belum berbuat baik, berbagi rezeki. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Nah, dengarkan tentang apa yang harus mereka infak. Tadi ada orang yang mati nyesal belum berinfak karena belum termasuk orang soleh. Nah, sekarang Allah bikin aturan menginfakkan, sedekahkan kemana dulu? Lanjut. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Tahan, ibu dan bapak pas dapat gaji pertama dikemanain uangnya? Kata Allah kemanain? Ini masalahnya bu. Ini masalahnya. Jangan-jangan kita begini sampai sekarang ini gara-gara orang tua lupa. Kata Allah apapun yang kamu dapat pertama kasih dulu ke ibu bapakmu. Kamu tuh diurus sudah habis berapa miliar bu? Dari punten ya? Di sini ngadu
ke dokter spesialis bayar nggak? Cek kandungan berapa? Kemudian mohon maaf, ibunya beli Prenagen susu gratis, bayar? Bayar. Lahir, bayar nggak? Bayar. Udah gitu, sebelum hamil juga nikah, biaya dari mana? Orang tua, ya. Kemudian, mohon maaf, SD, SMP, SMA, kuliah, berapa banyak orang tua sudah berkorban? Belum sakitnya, belum apanya, ya, betul. Terus kemudian, ibu orang tua itu tidak bisa terbalas dengan uang 1 miliar, karena kita nggak cukup. Karena bisa jadi dia udah uang harta banyak sekali, belum perasaan disakiti. Wajar kalau Allah kita pas dapat rezeki ke orang tua dulu, wajar bu. Kita sama pasangan baru ketemu kok. Istri saya nggak ngurus saya dari kecil pak. Istri saya terima saya pas sudah begini diskasen. Udah jadi, istri tinggal nikmatin. Sekarang bapak juga sama. Istri udah jadi, udah gelis, tinggal nikmatin. Ya wajar, masing-masing berbuat baik dulu ke orang tua dan berbuat baik ke mertua. Ini bahagia bu. Makanya kuncinya di sini. Jangan-jangan kita kenapa sampai hari ini seperti ini? Jangan-jangan kita belum berbagi ke orang tua masing-masing. Makanya percepat ini pak. Pulang dari sini, sok ke orang tuanya. Wah, bu, orang tua udah bahagia bang. Udah gitu Allah. Dimudahkan jalan-jalannya sama Allah. Ya, tadi. Kerabat. Tuh, kerabat nomor 2 tadi. Anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Ya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Amin. Tambah 1 ayat lagi ya. Al-Baqarah 233. Supaya kita diperkuat bagaimana kita harus berbakti ke orang tua ya, ke ibu bapak kita. Karena ayatnya begitu kata Allah, bukan kata saya. Al-Baqarah 233. Boleh nggak kita nyengsarakan orang tua? Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi ASI 2 tahun itu perintah Allah, perintah dokter. Perintah Allah, bukan dokter itu. Allah yang nyuruh. Aduh. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patuh. Oh, tugas kita laki-laki memberi nafkah dan memberi pakaian kepada istrinya dan anaknya. Ya, tugas kita laki-laki. Aduh. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Sesuai kesanggupan kata Allah, tuh suami ngasih makan pakaian sama istrinya. Gak sanggup pakaian yang mahal, kasih yang 50.000 atau kasih yang 100.000 tiga. Gak apa-apa, ada semampunya segitu. Tapi istrinya jangan protes. Kalau istrinya salah, terima pak. Ya Allah, ayah ini baik, 103 juga lumayan bagus buat mama. Pokoknya ya. Tapi kalau istrinya nggak soleh, emangnya orang enggak? Bahaya bu kalau nggak salah ya. Ayo. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Boleh, seorang ibu menderita karena anaknya. Gak boleh pak, kemarin saya bikin derita ibu saya 48 tahun. Debt collector menyiksa ibu saya. Ibu saya menderita karena benar ya, debt collector saya punya kebun binatang kaluan. Mana anakmu kebun binatang saya menyengsarakan ibu saya. Wajar saya hidupnya susah sampai dipatahkan tulang. Saya mau apa? Saya banyak usaha ya. Gak boleh menyengsarakan ibu. Boleh menyengsarakan bapak nggak? Enggak juga, lanjut. Ini ayatnya bukan kata saya. Dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Tuh, gara-gara anaknya geng motor, itu bapaknya bolak-balik ke polisi. Terus udah. Betul. Oh, itu bahaya. Lanjut. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Ya. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Ya. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat yang ibu dan bapak kerjakan, bagaimana durhaka orang tua atau tidak. Allah melihat. Allah melihat. Jangan-jangan hidup kita susah gara-gara Allah melihat masing-masing kita belum berbakti ke ibu bapaknya.
Nah, ya. Kenapa tadi disuruh berbakti ibu? Ibunya udah ngandung 9 bulan, udah lahir 2 tahun nyusuin bu ibunya. Kalau ada bapak yang nyusuinnya, ibunya nyusuin. Nah makanya ini kunci-kunci dari Allah dalam Quran yang sudah bocor kepada ibu dan bapak. Satu, ketika mencari jodoh jangan cari yang musuh. Jangan cari jodoh yang dia pasangannya ke orang tuanya nggak berbakti, dia musuh. Yang kedua, jangan cari jodoh yang pelit. Dan yang ketiga, jangan cari jodoh yang sombong, merasa lebih baik, karena mereka musuh. Jadi Allah sudah bocorkan parameternya jelas semua. Tinggal ibu dan bapak, yuk gunakan akal. Sekarang yuk kita cari pasangan yang soleh. Tapi bagaimana ibu dan bapak pengen dapat pasangan yang soleh kalau kita sendiri belum soleh? Yang mana yang soleh? Yang dia menginfakkan hartanya ketika dapat rezeki nomor 1 orang tua dulu. Makanya yuk kita percepat menjadi orang soleh. Berbakti dulu kepada ibu dan bapak dulu. Rasakan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Tahu-tahu saya mendapat undangan pernikahan dari ibu dan bapak. Amin. Itu harus berupa uang atau misalkan yang nggak bekerja juga? Kalau infak ya, kalau nggak yang bekerja ya. Kira-kira kalau yang nggak bekerja di dompet ada nggak 10.000? Ketika ada di dompet 10.000, bilangnya punya uang apa nggak punya uang? Nggak punya. Tapi Allah tuh di dompet 10.000. Beliin dong 5.000 Surati kesukaan mama. Tapi lebih maksimal harta dulu. Kesananya perilaku. Tapi harta nomor 1. Nanti kita naik. Ya? Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita lebih tahu lagi. Cek diri sudah sampai belum? Bisa saja mungkin. Lahir batin alhamdulillah sudah ada yang sudah buka. Ibu bapak silakan berbuka, istirahatkan karena ini sudah